Suatu senja di salah satu pesantren, para santri berkerumun memenuhi serambi masjid untuk mendengarkan kisah dari kiainya. Para santriku, pada masa silam di pesisir Sungai Nil, terdapat seseorang bernama Syihabuddin Abul Fadl. Ia adalah anak yatim piatu yang berasal dari Askelon, Palestina, kemudian dikirimkan ke Mesir oleh pengasuhnya untuk belajar ilmu agama. Siang dan malam ia penuhi waktu untuk belajar, menghafal dan memahami apa yang disampaikan oleh para ustadz di madrasah. Meski dengan usaha yang luar biasa dan semangat yang begitu gigih, tak membuat ia untuk mampu menguasai ilmu yang ia cita-citakan. Hingga suatu saat ia putus asa dan pergi meninggalkan madrasah seorang diri. Ia pergi meninggalkan madrasah dengan penuh rasa kesedihan di dalam hatinya. Langkah demi langkah membuat ia semakin jauh, dan tak terasa mendung pun mulai menutupi dan hujan pun turun. Ia kemudian berlari mencari tempat berteduh, dan ia pun melihat sebuah gua, dan kemudian ia menuju ke gua tersebut untuk berlindung diri, untuk berteduh dari derasnya hujan. Di dalam gua ia terus bertafakur dan bertadabbur, merenungi kenapa begitu sulit untuk menguasai ilmu pengetahuan. Di tengah renungannya, ia mendengar seolah seperti ada tetesan air yang nyaring. Ia mencari di mana asal dari suara tersebut. Hingga kemudian ditemukanlah bahwasannya sumber dari suara itu berasal dari sebuah batu. Yang batu ini ditetesi oleh air. Hal yang mengejutkan ia jumpai lagi bahwa permukaan batu yang ditetesi oleh air tersebut ternyata berlubang. Muncul sebuah pertanyaan di benak Syihabuddin Abul Fadl, kenapa batu yang begitu keras, batu kali, namun ia bisa berlubang hanya karena tetesan air yang menetes sedikit demi sedikit. Sudah berapa lama batu itu tertetesi oleh air? Mungkinkah tidak hanya 1-2 hari saja, tidak hanya 1-2 minggu saja, mungkin telah bertahun-tahun atau berpuluh tahun air tersebut menetes di permukaan batu itu. Dan jika batu yang keras pun bisa berlubang karena air yang lembut dengan terus-menerus menetes, maka ilmu pengetahuan pun niscaya akan bisa tembus apabila kita terus bisa berusaha istiqomah dengan tekad yang sudah bulat. Hal ini menjadi suatu kilatan petir di benak Syihabuddin Abul Fadl, kemudian membuat ia memutuskan kembali lagi ke pesantren dengan tekad yang bulat, bersungguh-sungguh dan penuh semangat untuk berusaha sekali lagi dengan gigih dalam menuntut ilmu. Hingga pada akhirnya setelah bertahun-tahun belajar, akhirnya beliau bisa menguasai ilmu pengetahuan berbagai kitab, bahkan menulis kitab yang begitu terkenal dengan jumlah yang begitu banyak. Dari kisah ini kemudian ia dijuluki dengan Ibnu Hajar atau anak sebuah batu.